Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mensosialisasikan mengenai soal UKK. Sebelum kita mulai, kita buka dulu. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya tulis judulnya aja supaya terlihat aja nih. Jadi baru kemarin itu ada soal, hari kemarin ya, hari Selasa itu soal uji kompetensi kejuruan untuk semua jurusan itu sudah turun, tapi ada beberapa yang belum muncul juga. Nah, khususnya kita di jurusan RPL, itu soal uji kompetensinya sudah turun, sudah ada. Ya, jadi pembahasan kali ini, pertemuan di pagi hari ini, kita akan membahas mengenai uji kompetensi. Koneksinya barusan agak terhambat, jadi saya ulang kembali. Suara saya masih terdengar? Halo? Terdengar Pak, terdengar. Koneksinya ada hambatan barusan. Uji kompetensi ini wajib ya, wajib. Ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Uji kompetensi di tahun sekarang itu menjadi salah satu syarat kelulusan. Nah, di angkatan kakak kelas kalian, di angkatan sebelumnya, uji kompetensi ini sebagai kalau mengikuti mendapatkan sertifikat. Tapi kalau untuk tahun sekarang ujian nasional pun itu ditiadakan, tapi dikembalikan ke sekolah. Tapi di sekolah ini ada komponen yang kalian harus tahu. Nilai uji kompetensi itu nanti masuk ke komponen nilai yang ada di syarat kelulusan. Syarat kelulusannya adalah ujian sekolah, dan nilai praktek dari UKK akan dimasukkan ke nilai praktek ujian sekolah yang mata pelajaran RPL. Itu yang perlu kalian. Pak, masih di mute. Oke. Jadi saya ulang ya. Uji kompetensi ini merupakan komponen syarat, salah satu syarat kelulusan kalian dari SMK Taruna Bakti. Nah, untuk pertemuan kali ini pembahasannya fokus ke pembahasan soal UKK. Jadi hari ini sosialisasi soal UKK RPL tahun 2021. Nah, soalnya ada apa aja?
Ini mungkin nanti ada yang, wah saya beruntung nih, soalnya ini. Saya pilih ini berarti. Nanti mungkin ada yang seperti itu. Soal yang pertama. Paket 1. Paket 1 yang ada adalah aplikasi pembayaran SPP. Ini sebetulnya sudah tahun sebelumnya pun sudah pernah ada paket soal seperti ini. Jadi bentuk soalnya perorangan, alokasi waktunya sebetulnya 16 jam. Judul tugasnya pembayaran SPP, aplikasi pembayaran SPP. Kemudian petunjuk umum ini juga harap dibaca dengan teliti, periksa dan teliti dokumen soal ujian praktek, dibaca dan dipahami maksud dari soal agar tidak terjadi kesalahan pekerjaan. Kemudian bekerja dengan memperhatikan jadwal dan alur pengerjaan. Peralatan utama dan bahan telah disediakan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, dalam bekerja selalu memperhatikan keselamatan kerja. Ini petunjuk umumnya. Alat yang digunakan komputer, PC atau laptop yang difungsikan sebagai server. Kemudian ada PC atau laptop yang difungsikan sebagai klien. Ini jumlahnya masing-masing 1. Jadi ini untuk tugas perorangan masing-masing 1. Sebetulnya kalau kita di RPL, ini kita bisa akalin 1 server, 1 laptop ini bisa dalam satu laptop itu sendiri atau dalam 1 PC. Ini nggak ada masalah sebetulnya. Kemudian ada mobile device Android untuk yang memilih platform mobile. Kemudian jaringan komputer yang menghubungkan komputer server, klien, dan atau mobile device. Nah, selanjutnya komponen yang lainnya di dalam laptop ada sistem operasinya, ada tag editor, ada IDE atau IDE ya. Bahasa pemrograman yang dipilih opsinya C#, VB.NET, Java, PHP, JavaScript, ASP, dan JSP. Kemudian server basis datanya, database server, misalkan MySQL, Postgre, Mongo, dan yang lain. Aplikasi pendukung seperti web server, Apache, Nginx, kemudian Exam, yang paket installer dari database server dan web servernya. Kemudian ada data referensi. Di sini rekaan sendiri. Tapi yang saya minta ini tidak hanya rekaan, tapi ini riset browsing menggunakan data yang hasil riset browsing tadi. Kemudian ada ATK. Jadi kalau di sini hanya reka-reka saja, berdasarkan asumsi kalian nanti berbeda. Yang isinya asal yang ada kalian. Maka nanti rekaan pun data ini, data dummy pun data dummy yang kita ambil data sebenarnya. Hasil riset kecil-kecilan. Kemudian alat tulis kantor. Nah, di sini di soal tugasnya judulnya aplikasi pembayaran SPP. Kemudian menentukan mana aplikasi yang di platform apa ya aplikasi yang dibuat. Desktop kah, web, atau mobile. Yang kedua, instalasi pengaturan software tool pemrograman sesuai platform yang dipilih. Kalau misalkan pakai mobile, berarti Android Studio, kemudian Android SDK, itu sudah ada terinstall di laptop masing-masing. Kemudian kalau Flutter SDK, itu sudah terinstall. Kemudian membuat rancangan alur DFD menggunakan Power Designer dengan pembagian privilege untuk admin, petugas, dan siswa.
seperti ditunjukkan tabel berikut. Di sini ada fiturnya login, logout, CRUD data siswa, CRUD data petugas, CRUD data kelas, CRUD data SPP, entry transaksi pembayaran, dan lihat histori pembayaran. Di login, itu semua level user, semua level privilege, admin, petugas, siswa itu bisa login. Semua juga bisa logout. Tapi untuk CRUD data siswa sampai CRUD data SPP, misalkan nominal pembayarannya itu di data SPP ya, itu hanya administrator. Kemudian entry transaksi pembayaran itu hanya petugas dan admin. Histori pembayaran semua bisa lihat. Yang terakhir, generate laporan. Di sini hanya administrator yang bisa melihat. Petugas tidak bisa mengenerate laporan. Jadi ini harus dibaca dengan teliti. Nah, kemudian yang keempat, menginterpretasikan DFD menjadi tampilan user interface dengan ketentuannya sebagai berikut. Fitur minimal dan tampilan user interface dibuat berdasarkan pembagian privilege. Kemudian desain dibuat dengan memperhatikan estetika dan user friendly. Form pelaporan dibuat sekomunikatif mungkin dan memudahkan pengguna. Terdapat format multimedia agar tampilan lebih menarik. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ini juga harus ada storage prosedur, ada function, ada trigger sesuai dengan physical data model. Physical data model nanti digambar kerja. Kemudian terapkan commit dan rollback. Nah, commit dan rollback ini kalau kalian menggunakan framework Laravel di PHP itu ada ya, migration ya. Migrate sama rollback juga ya. Tapi ini lebih ke database sebetulnya. Nah, kita lanjut yang ketujuh. Buat project kemudian hubungkan dengan basis data, ini nggak ada masalah. Pengkodean program menerapkan algoritma pemrograman dan teknik pemrograman berbasis objek. Kemudian ada konfigurasi aplikasi sesuai dengan environment, development, staging, dan production. Eksekusi aplikasi yang dibuat sesuai platform yang dipilih. Yang ke-11 debugging aplikasi. 12 buat instrumen manual test untuk menguji kevalidan aplikasi dan meminimalkan kesalahan pada fiturnya. Format instrumen nanti ada di bawah. Nah, ini gambar kerja. Ini gambar kerja di sini. Ini adalah rancangan database yang bisa ditambahkan, dikurangi tidak. Ditambahkan boleh. Jadi tabel siswa misalkan mau ditambahkan kolom apa, ini enggak, silahkan. Sesuai dengan hasil perancangan. Nah, selanjutnya ini contoh instrumen manual testing. Nah, di sini ada skenario untuk manual testingnya, misalkan skenarionya login sukses. Kelas yang digunakan untuk login sukses itu kelas out. Nah, ini udah nggak asing ya kalau misalkan kita pakai Laravel dengan autentikasi. Metodenya do login. Data inputnya admin, passwordnya 123 misal. Hasil yang diharapkan return-nya true. Kemudian actual result, hasil yang didapat, actual result itu, ini kan yang diharapkan, return-nya true. Oh, ternyata hasilnya return-nya true, maka berarti statusnya oke. Ini contoh instrumen manual testing. Kemudian username salah.
untuk skenario username salah, kelasnya sama, metodenya sama, username-nya admin X, return-nya false, actual result-nya false, berarti oke. Login dengan SQL injection, kelasnya sama, metodenya sama, kemudian inputnya menggunakan username, pakai OR, pakai pokoknya query di SQL, dimasukkan di inputan, di password, menghasilkan return-nya false, aktualnya result-nya menjadi true, statusnya maka menjadi oke. Ini contoh ya. Jika dia menggunakan SQL injection, yang diharapkan jadinya harusnya false. Ternyata kenyataannya true, berarti gagal. Berarti login dengan SQL injection ini salah, masih harus diperbaiki codingannya. Berarti statusnya fail. Nah, itu contoh instrumen manual testing. Nanti ini diperbanyak. Nanti kita tambahkan. Efisiensi baris program, kreativitas, dan inovasi akan dinilai lebih oleh penguji. Jadi kalau baris coding lebih efisien, lebih sedikit, tapi hasilnya sama, berarti lebih baik dibandingkan yang menggunakan looping beberapa kali, menggunakan suite percabangan beberapa kali, baris codingnya tambah banyak, tapi hasil outputnya sama. Itu lebih baik yang baris kodenya sedikit. Lebih efisien. Nah, itu untuk yang soal UKK paket 1 mengenai aplikasi pembayaran. Nah, tapi yang diharapkan nanti tidak hanya aplikasi pembayaran ini menjadi produk prakarya saja. Kalau kita sudah belajar kemarin 4P, konsep 4P, produk ini tidak layak jual. Ini masuknya prakarya saja. Kalau mau dibuat layak jual, harus riset beneran, pembayarannya pun yang diharapkan itu integrasi dengan payment gateway, misalkan Mitrans. Sebentar, laptop saya baterainya lemah. Nah, ini waktunya sudah mau habis, nanti kita lanjut lagi di tapi masih 9 menit lagi ya. Nanti kita lanjut dua sesi. Saya cas dulu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk soal paket 1 aplikasi pembayaran SPP. Hari ini kalian semua, nanti yang magang pun segera diinfokan. Jangan disimpan sendiri pengetahuan ini. Yang magang pun harus menginput memilih paket soal.